Eh, Selamat bergabung peserta pelatihan vaksinator COVID untuk Provinsi Bali, Sulawesi Utara, Palu, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Jadi, teman-teman, nanti di beberapa mata materi, teman-teman akan digabungkan dengan teman-teman dari provinsi lain ini ya. Kecuali mungkin Sulawesi Barat, karena teman-teman kita di Sulawesi Barat masih dalam proses pemulihan pasca gempa. Yang harus disiapkan dalam pelatihan ini yaitu pertama Android, kemudian laptop. Jadi saya lihat ini sebagian sudah menggunakan laptop ya. Androidnya untuk berjaga-jaga. Yang paling penting adalah menggunakan laptop. Kenapa? Karena ada beberapa materi-materi penugasan, praktek-praktek penugasan itu teman-teman harus menggunakan laptop. Dan tentunya Android dan laptopnya harus menggunakan aplikasi Zoom ya. Kemudian di dalam pelatihan ini karena daring dibutuhkan betul kolaborasi dan koordinasi dan komitmen. Ya, begitu teman-teman berkomitmen untuk mengikuti pelatihan dari ini, apapun kendalanya nanti di lapangan harus kita selesaikan, harus kita atasi ya. Jangan si jaringan dijadikan alasan terus ya, jaringan. Walaupun memang itu kendala utama, tetapi marilah kita bersama-sama berkomitmen ya, berusaha agar kendala jaringan itu bisa diminimalisir. Untuk safety briefing ya, jadi sebetulnya pada safety briefing ini tadi ya saya ingin teman-teman untuk mengganti virtual background-nya. Tapi mungkin kalau sekarang ingin mengganti virtual background-nya malah nanti nggak akan fokus dengan apa yang saya sampaikan. Jadi nanti aja selesai pemaparan ini, virtual background-nya insya Allah akan dikirim di WA grupnya teman-teman ya, WA angkatan. Jadi itu tolong grup WA yang sudah dibuat per angkatan itu sering dibuka karena informasi semua akan kami share di sana dan teman-teman juga bisa bertanya di sana ya. Untuk safety briefing pertama, demi keamanan berinternet, pastikan teman-teman menggunakan koneksi internet pribadi. Nah, atau koneksi internet yang aman. Nah, ini sudah dibilang berkali-kali ya. Jadi kalau teman-teman berada di dalam satu kantor, misalnya di puskesmas barengan ya, atau di ruangan di rumah barengan, itu memang akan terganggu. Tolong ambil posisi yang membuat teman-teman aman dan untuk menghindari juga peretas. Serta kami mohon teman-teman merahasiakan tautan atau link ini baik ID meetingnya maupun passcode Zoom meeting. Jadi jangan dibagikan ke yang bukan peserta. Bukan berarti mereka tidak boleh ikut, tetapi ini kapasitas Zoom ini terbatas ya. Nah, tentu yang kami harapkan setelah teman-teman mengikuti pelatihan ini, teman-teman berbagi informasinya kepada teman-teman yang ada di puskesmas yang belum ikut. Yang kedua, hindari berkerumun dalam mengakses webinar pada masa pandemi COVID-19 dan ikuti anjuran pemerintah untuk melakukan physical maupun social distancing. Jadi kalau yang besok kerjanya di puskesmas atau di kantornya masing-masing, tolong tetap jaga jarak. Kemudian kenali jalur evakuasi dan titik kumpul apabila ada kondisi yang tidak diinginkan. Jadi pastikan teman-teman saat ini berada di tempat yang aman dan nyaman, tidak dalam kondisi berkendara atau beraktivitas lain yang juga memerlukan konsentrasi. Angkatan pertama ya, waktu bulan Desember itu, ketika disampaikan dengan safety briefing seperti ini, misalnya pastikan Bapak Ibu berada di tempat yang aman dan nyaman, itu kita mikir untuk apa sih seperti ini ya? Tapi ketika terjadi gempa, ya, baik. Ketika terjadi gempa di Sulawesi Barat, ketika terjadi banjir di Kalimantan Selatan, ternyata safety briefing ini memang penting untuk selalu disampaikan, ya. Dan untuk teman-teman yang misalnya menuju ke puskesmas atau pulang dari puskesmas atau pulang dari kantornya, kalau ingin memantau aktivitas di dalam Zoom ini, mohon kameranya dimatikan ya, jadi cukup mendengar. Sangat saya sarankan untuk berhati-hati ketika menggunakan Android atau HP saat teman-teman sedang mengendarakan mobil. Kemudian pastikan lingkungan kantor, rumah, tempat tinggal itu aman. Sistem kelistrikannya aman,
stop kontak ke PC atau ke laptop atau ke HP, tidak ada yang bermasalah ya. Dan hentikan pemakaian segera apabila terjadi konsleting listrik. Nah, demikianlah safety briefingnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu menjaga kita. Nah, selanjutnya ini baik. Selanjutnya latar belakang, dalam waktu beberapa bulan terakhir ini 34 provinsi telah melaporkan kasus COVID-19. Ya, membuat ini daya beli masyarakat yang merupakan penopang perekonomian sebesar 60% jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun ya dari 5,02% pada kuartal pertama 2019 menjadi 2,84% pada kuartal pertama tahun 2020 ya. Nah, ini menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan pada dunia usaha. Seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi, ya, sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga. Tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan, namun juga perlu intervensi segera untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit. Misalnya melalui upaya menimbulkan kekebalan tubuh dengan pemberian vaksin atau imunisasi. Jadi ini skema kelompok prioritas ya, teman-teman udah tahu bahwa kita ini individu yang rentan terekspos ya, yaitu baik tenaga kesehatan nasional, staf lain kemudian staf lain di fasilitas kesehatan yang rentan terpapar COVID-19 ya. Kemudian juga TNI, Polri yang rentan terpapar COVID-19. Kemudian nanti kita akan bekerja sama juga dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk target yang berusia 18 sampai 25 tahun ya. Baik. Kita bisa lihat di sini, Sulawesi Tenggara ada 17 kabupaten kota dengan 290 fasilitas kesehatan dengan 36 rumah sakit ya atau klinik. Kemudian nakes kita itu untuk Sulawesi Tenggara nakesnya ada 10.241 ya. Dan vaksinator yang akan kita siapkan itu 616 ya, yang saat ini tersedia. Maka itu kita akan terus melakukan pelatihan sampai tenaga vaksinatornya tersedia dengan cukup ya. Jadi tujuan pelatihan ini dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas petugas kesehatan. Tahapan ini meliputi pemberian pelatihan bagi petugas kesehatan, yaitu dokter, perawat, dan bidan sebagai vaksinator. Nah, ini ada pertanyaan dari beberapa teman-teman yang mengatakan bahwa bagaimana pada pelaksanaannya nanti, ya, karena ada yang bukan dokter, bukan perawat atau bidan, tadi masuk di dalam grupnya. Jadi teman-teman gini, kalau untuk pelaksanaan di lapangan, itu silakan menyesuaikan dengan kondisi teman-teman di puskesmas masing-masing ya, untuk kegiatan pelaksanaan di lapangan. Tetapi yang jelas pada pelatihan ini, tenaga yang disyaratkan untuk mengikuti pelatihan ini adalah dokter, perawat, dan bidan. Kalau di lapangan nanti silakan dilibatkan di luar profesi ini, tentu dengan kompetensinya masing-masing ya. Tujuan khususnya adalah untuk melakukan microplanning dan ranting, melaksanakan imunisasi, melakukan pencatatan dan pelaporan imunisasi, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan imunisasi, melakukan surveillance KIPI dan komunikasi resiko. Kemudian kriteria peserta pelatihan adalah tenaga vaksinator di puskesmas 5 orang. Jadi nanti diharapkan peserta pelatihan adalah tenaga vaksinator di puskesmas 5 orang dan rumah sakit lebih dari 5 dengan kriteria tenaga dokter, perawat, dan bidan yang mempunyai STR yang masih aktif. Kemudian berstatus pegawai tetap di instansi yang bersangkutan. Nah, ini yang ketiga ini ya, bersedia menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan. Saya berharap, kami semua berharap untuk angkatan ini betul-betul komitmen, tidak seperti teman-teman yang sebelumnya ya. Anggaran yang sudah kegiatan ini merupakan kerjasama antara
Bapelkes Cikarang dengan Bapelkes Kendari ya. Tapi pada sesungguhnya nanti pada jam-jam tertentu kita akan bergabung dengan teman-teman kita dari Provinsi Bali, Sulawesi Utara, Palu, Sulawesi Barat. Untuk angkatan saat ini kita berada di angkatan 5 dan 6 ya. Untuk Kendari itu ada 14 angkatan. Semua yang akan dilatih sekitar 1.666 peserta. Jadi kami sudah 8 angkatan ini, alhamdulillah mudah-mudahan teman-teman fasilitator dan pengendali pelatihan, panitia baik dari Cikarang maupun dari Kendari semua diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa menyelesaikan tugasnya 8 angkatan lagi ya, karena total semua ada 14 angkatan. Oke. Baik, sambil saya memaparkan ini, boleh sambil teman-teman coba-coba ya. Untuk pendaftaran peserta saya kira semua sudah ya. Nanti setelah ini yang belum registrasi tolong diregistrasi ya. Tolong diregistrasi. Dan kemudian nanti bisa menyusul surat tugas dan lain-lainnya ya. Walaupun teman-teman udah masuk di WA group tapi registrasinya tetap dilakukan. Ya, terima kasih untuk keheningan yang terjadi ya. Baik, ketentuan umum pelatihan. Peserta wajib mengikuti pembelajaran dalam jaringan melalui aplikasi Zoom Meeting. Link meeting akan diinformasikan oleh panitia melalui WA Group. Jadi nanti akan ada beberapa link meeting yang berubah. Ya, yang berubah karena kita harus ikut di kelasnya Palu. Ya, berubah lagi karena kita akan masuk di room ya. Jadi silakan buka WA grupnya dengan aktif. Nah, kemudian ini yang akan saya tekankan kembali kepada teman-teman semua. Selama proses pembelajaran interaktif dengan fasilitator, peserta wajib menghidupkan kamera video. Ya, kamera video aja. Kalau kamera audionya, kecuali ketika teman-teman ingin bertanya atau mengucap balik salam ya terhadap fasilitatornya. Kemudian, peserta wajib berperilaku sopan dan menghormati narasumber, fasilitator, panitia pelatihan, dan sesama peserta. Silahkan say hello ya, silahkan bereuni ria dengan lettingnya atau dengan mantannya ya, tapi tetap menggunakan bahasa yang sopan ya. Untuk pembelajaran ya, peserta laki-laki maupun perempuan pada saat upacara pembukaan besok pagi dan upacara penutupan 3 hari ke depan, tolong pakai baju kemeja warna putih polos lengan panjang. Ya, hanya pada saat upacara pembukaan dan penutupan. Kalau di luar acara itu silahkan pakai baju yang sopan, tapi bukan kaos. Ya, saya ingatkan kembali. Jangan sampai nanti ada yang kaos ya atau bangun tidur lah pakai baju tidur ya. Jadi untuk hari-hari berikutnya pakailah baju kemeja untuk laki-laki ya. Kalau perempuan pakailah hijab yang baju hijab ya, pokoknya bebas rapi ya, asal jangan kaos. Ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi saya berharap teman-teman punya akun Gmail, bukan akun Yahoo, akun Gmail ya, milik sendiri atas nama asli agar memudahkan masuk dalam G Classroom ya, G Classroom, karena tugas-tugas ya, semua penugasan dan surat tugas, foto itu nanti akan diupload di Google Classroom. Kemudian ya, halo. Tolong dimatikan lagi mute-nya, speakernya, lupa lagi deh. Lupa lagi, speakernya belum dimatiin. Baik, panitia akan melakukan presensi 1 hari 1 kali. 1 hari 1 kali. Jadi pastikan sebelum pembelajaran berakhir, teman-teman sudah melakukan presensi. Presensinya di mana? Nanti di Google Classroom. Linknya akan dibagikan. Nah, kemudian ini silahkan sambil mendengarkan saya ngomong, silahkan teman-teman perbaiki ini ya di layar Zoom-nya masing-masing. Jadi ditulis dulu misalnya kabupaten, misalnya Kota Kendari, ya Kota Kendari, nama teman-teman siapa, profesinya apa, di rename semua. Bisa merename Zoom-nya masing-masing, ya. Oke, nanti akan dipandu oleh panitia karena ada beberapa yang akan saya sampaikan ya. Jadi rename-nya begini. Kabupaten Konawe Selatan, namanya siapa, kemudian profesinya apa, ya, di rename semua seperti itu nanti. Kemudian ini virtual background-nya,
informasinya sudah di-upload ke WA-nya. Tadi di chat katanya ada, tapi saya juga belum lihat ya. Baik, kemudian kelengkapan dokumen sudah ada ya, di surat undangan sudah ada. Jadi baju putih, kemudian latar belakangnya warna merah ya. Tidak boleh hasil scan atau hasil editing ya, gitu. Itu nanti untuk ijazahnya teman-teman, sertifikatnya. Kemudian surat tugas dalam bentuk file PDF. Kalau dari satu puskesmas boleh kolektif. Gimana Bu kalau satu kabupaten kolektif? Silakan, tetapi setiap orang mengirimnya tuh masing-masing ke Google Classroom-nya ya. Nah, hak teman-teman adalah mendapatkan kuota internet, tapi bukan berarti selesai 3 hari langsung pulsanya langsung terkirim ya, karena proses ini kan ada proses pencairan uang yang membutuhkan sistem. Yang jelas hak teman-teman adalah mendapatkan ganti untuk kuota internetnya, dan yang paling penting adalah mendapatkan sertifikat pelatihan. Jadi besok ini prosesnya begini, kita akan pembukaan, kemudian ada kegiatan BLC. Kegiatan BLC itu penting untuk menyusun tata krama di dalam kelas ya, untuk memilih ketua kelasnya dan lain sebagainya, norma-norma nilai di dalam kelas ya. Kemudian untuk wawasan ada mata pelatihan dasar, ada juga mata pelatihan penunjang, ada juga mata pelatihan inti ya. Termasuk mata pelatihan inti termasuk strategi komunikasi yang besok pagi akan kita dengarkan bersama. Intinya dari strategi komunikasi adalah bagaimana meyakinkan kita ya, petugas kesehatan untuk mau menerima vaksinasi ini. Kalau kita aja nggak yakin, bagaimana kita mau suruh masyarakat untuk menerima vaksin ya? Baik. Oh ya, nanti ada pretest dan posttest. Pretest mulai malam ini. Akan kami buka link pretestnya sampai besok ya. Kalau ada yang mau bertanya, sebentar ya sesi terakhir. Silakan dicatat-catat pertanyaannya. Baik, ini adalah jadwalnya, tapi akan dikirimkan nanti di linknya teman-teman semua ya. Ya, ini saya lewati saja. Oke, penugasan. Teman-teman nanti akan mendapat penugasan seperti ini ya. Micro planning dan rantai dingin, pelaksanaan imunisasi, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi ya. Setiap kali fasilitator membawakan materi ini, maka fasilitatornya akan menjelaskan penugasan yang seperti apa. Penugasan ini nanti akan dikerjakan dalam bentuk kelompok. Penugasan dalam bentuk kelompok. Kelompoknya akan dibagi. Tetapi tugasnya dikirim di masing-masing Google Form atau Google Classroom yang disiapkan panitia nanti. Ya. Nah, ini contoh-contoh penugasan. Ya, jadi ini, nah salah satu penugasan nanti adalah membuat video. Tapi rasanya mungkin sudah banyak yang punya video simulasi ini ya. Pertanyaannya, boleh nggak dok pakai video simulasi yang kemarin dibuat kelompok lain? Selama itu simulasinya berada di puskesmas yang sama, artinya puskesmas teman-teman juga boleh saja. Tetapi tetap itu dikirim ke Google Classroom masing-masing. Baik, ini silahkan dibaca aja. Nah, jadi pastikan semua peserta mengupload seluruh penugasan di Google Classroom tepat waktu, ya. Kemudian ini hal-hal yang memungkinkan ya hal-hal syarat lah untuk teman-teman dapat sertifikat. Yang pertama adalah yang kehadirannya dibuktikan dengan mengisi presensi harian di Google Classroom. Jadi yang 1 kali 1 hari itu presensinya akan kami lihat, dan bukti rekaman di Zoom. Jadi saat ini teman-teman direkam di Zoom, ya. Panitia akan memantau keaktifan teman-teman di Zoom. Kemudian itu harus 100%. Setelah itu nilai post-testnya harus 70. Post-test bukan pre-test. Kalau kurang dari 70 gimana dok? Ya boleh remedial. Pokoknya sampai dapat 70. Baru bisa dapat sertifikat. Ya. Saya memahami kondisi teman-teman di lapangan ya. Jadi sebetulnya itu daring di rumah itu lebih repot daripada daring di kantor ya. Ya, silakan anaknya diperhatikan dulu sebentar. Kemudian persiapan simulasi vaksinasi di lokasi instansinya masing-masing silahkan. Bagi yang sudah boleh pakai yang sudah selesai ya.
Ini kalau yang terakhir ini penugasan sekiranya diberikan contoh, ini untuk teman-teman pengendali pelatihan nanti Pak Asis dan Pak Wahyu, tolong penugasannya, tolong sampaikan kepada fasilitator agar penugasannya nanti diberikan contoh. Nah, saya sudah sampai pada yang terakhir. Coming together is beginning, keeping together is progress, working together is success. Jadi, keeping together, tetap keep in touch di dalam Zoom ini, di dalam WA group, karena itulah progres kita untuk mencapai pelatihan yang berkualitas, ya, meskipun daring. Dan bekerja bersama-sama itu adalah sukses. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan?